amalan itu tidak merubah hidupmu. Jadi hidupmu berubah itu karena hatimu, karena batinmu. Karena ingat, saya pernah sampaikan bahwa waktu dibagi menjadi 3 masa. Masa lalu itu identik dengan penyesalan. Masa depan itu identik dengan kekhawatiran, takut nggak berhasil, takut nggak terkabul, takut nggak bisa bayar utang. Itu kan masa depan yang diciptakan oleh pikiran kita. Bersyukur itu merasakan apa yang terjadi sekarang. Nggak usah lompat-lompat. Itulah sebenar-benarnya bersyukur. Makanya ada keterangan mengatakan bahwa semakin kuat perasaan syukurmu, maka semakin besar keberlimpahan datang dalam kehidupanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Setiap hari update, setiap hari selalu ada uploadan video terbaru. Jadi pantengin terus channel YouTube Gus Baraja. Dan kali ini insya Allah sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali itu di jam 7 dan jam 8. Memang sebelumnya itu uploadnya jam 5 dan jam 4 ya. Ternyata juga kayaknya tidak efisien. Jadi lebih efisien itu kalau saya upload jam 7 dan jam 8. Jadi terus pantengin channel YouTube ini supaya Anda mendapatkan banyak informasi terkait tentang ilmu-ilmu yang insya Allah akan membawa Anda pada perbaikan hidup ya. Dan kali ini saya akan bahas sesuatu yang cukup sakral, bahkan sangat sakral, dan menjadi penyebab utamanya kenapa hidup kita itu berkelimpahan, dan juga kenapa hidup kita sulit untuk menemukan solusi. Jadi kalau kita ngomongin tentang kenapa hidup saya punya banyak masalah, juga karena ini yang tidak kita lakukan. Kenapa ada orang yang hidupnya kesannya mudah banget untuk mendapatkan kebahagiaan? Ya karena dia melakukan ini. Apa itu? Bersyukur. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya bersyukur yang benar-benar bisa menjadi sebab keberlimpahan itu datang? Saya akan jelaskan detail sekali di sini, karena jika tanpa syukur atau tanpa bersyukur, ya hidup kita akan sia-sia, atau hidup kita hanya akan terus diselimuti oleh masalah demi masalah terus. Sebelum saya bahas ke bab syukurnya, mungkin saya akan jelaskan yang paling fundamental dulu tentang syukur ini, yaitu syukur itu tidak diletakkan pada pengucapannya saja ya. Jadi pengucapan itu karena disertai oleh rasa, didorong oleh rasa. Jadi bukan karena Anda mengucapkan Alhamdulillah atau puji syukur atau astungkar atau apapun itu. Poinnya ada di perasaan Anda. Nah, perasaan seperti apa nanti saya akan jelaskan. Poinnya di situ. Sama seperti halnya seperti yang sering saya bahas bahwa amalan itu tidak merubah hidupmu. Jadi hidupmu berubah itu karena hatimu, karena batinmu. Nah, amalan atau fungsi amalan itu membantu membuat hatimu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ketika hatinya sudah baik, maka keadaan realitasnya itu insya Allah akan menjadi baik. Jadi bukan karena alhamdulillahnya, sekali lagi ya, tetapi tetap harus saya akui atau kita akui bersama bahwa pengucapan alhamdulillah itu untuk memframing keadaan. Jadi misalkan nih, saya lagi makan jeruk misalkan begitu ya. Lalu saya mengucapkan alhamdulillah tanpa saya menyertai rasa. Tetapi sebenarnya kata alhamdulillah itu memframing bahwa saya makan jeruk, saya punya jeruk, dan ketika saya makan jeruk saya merasa lebih enak gitu. Misal begitu ya, merasakan jeruknya enak. Jadi itu memframing saja. Tapi poinnya bersyukur itu bukan pada kata-katanya, tetapi lebih kepada perasaannya. Nah sekarang bagaimana kita bisa menghadirkan rasa ketika kita bersyukur, terus kita tahu oh perasaannya kayak gini gitu. Oke, dengerin baik-baik, simak sampai video ini selesai. Nggak usah di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Syukur. Allah pernah pesan begini. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum min azabil syadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Perhatikan model ayatnya, model kalimatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah, kata Allah, nikmatnya. Jadi kata bersyukur itu menunjukkan saat ini. Setelahnya baru ada kata akan. Setelah kita kerjakan baru Allah tambah. Karena ada kata akan di situ. Tapi kalimat selanjutnya awas, hati-hati. Wala in kafartum minna adzabil syadid. Ketika engkau kufur, atau namun jika kita kufur atau kita mengingkari nikmatnya, tidak bersyukur terhadap nikmat dari Allah itu, maka ketahui bahwa siksa Allah itu pedih.
Maksudnya Allah bisa dengan sejuta caranya membuat nikmat itu menjadi tidak terasa karena kita tidak merasakannya. Paham ya sampai di sini ya? Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat present now, kalimat sekarang. Pernah saya bahas bersama Pak Agus yang sangat belajar tentang ilmu Jawa. Dia mengatakan hidup itu ya sekarang, bukan nanti, bukan masa depan, bukan kemarin, bukan dulu. Hidup itu ya sekarang. Ini ilmu banget teman-teman. Jadi Anda bisa benar-benar masuk ke dalam kategori syukur, dalam penerapan syukur itu jika Anda tahu ilmunya. Ilmunya apa? Ya, ilmunya itu sederhana tadi yang saya sampaikan bahwa syukur itu bicara sekarang. Artinya meletakkan pikiran kita pada saat ini saja. Bukan meletakkan pikiran kita pada nanti atau yang akan datang atau kemarin atau dulu. Karena ingat, saya pernah sampaikan bahwa waktu dibagi menjadi 3 masa. Masa lalu itu identik dengan penyesalan. Masa depan itu identik dengan kekhawatiran, takut nggak berhasil, takut nggak terkabul, takut nggak bisa bayar utang. Itu kan masa depan yang diciptakan oleh pikiran kita. Dua-duanya tidak terlalu atau tidak selalu berdampak positif sebenarnya. Lebih banyak berdampak negatif. Tapi berdampak positif itu hanya diletakkan pada saat ini sebenarnya. Nah, ini baru masuk ke ilmu syukurnya. Nanti di akhir saya coba sedikit terapi untuk Anda sebagai bekal untuk Anda istirahat ya. Nah, poinnya adalah present now, digaris bawahi. Saat ini, bukan kemarin, bukan nanti. Sekarang perhatikan 5 benda yang ada di sekitar Anda. Karena kita tidak berinteraksi secara langsung, saya nggak tahu ada benda apa saja di sekitar Anda. 5 benda yang itu menandakan bahwa itu milik Anda. Kalau saya sekarang ada 1 buku, 2 handphone, 3 kamera, 4 jeruk, 5 tempat saya bekerja. Nah, perhatikan baik-baik. Anda perhatikan saja objek per objeknya. Satu per satu. Sampai Anda menemukan rasa di dalamnya. Misalkan contoh. Di depan saya ada buku. Saya baca. Ada banyak kesadaran yang saya ambil dari sini. Iya ya. Ternyata A, B, dan C. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kata Alhamdulillah itu diletakkan terakhir. Yang di awal itu munculnya harusnya rasa. Handphone. Dengan handphone ini saya bisa menyambung silaturahmi. Dengan handphone ini saya bisa bekerja. Dengan handphone ini saya bisa mengambil banyak ilmu pengetahuan di dalamnya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi alhamdulillahnya diletakkan di akhir. Oke ya. Rasakan benar-benar keberadaan 5 benda tersebut. Baru alhamdulillah. Simpel kan? Kemudian sekarang untuk mempertegas lagi, karena sebenarnya semua manusia itu aktif dalam 3 hal dalam hidupnya ya, yaitu audionya, visualnya, dan perasaannya. Tadi yang kita lihat itu artinya visualnya kita. Sekarang pendengaran dan perasaan kita yang kita jadikan satu. Apapun yang Anda dengarkan, apapun yang Anda rasakan. Saya mendengar suara angin. Kemudian, saya mendengarkan gerakan dedaunan karena saya berada di sekitar sawah. Kemudian saya dengar juga suara-suara musola yang sedang ngaji. Dan saya rasakan keberadaan angin yang menyentuh kulit saya. Alhamdulillah ya Allah. Kenikmatannya terletak di mana? Bayangkan ketika telinga kita tidak aktif. Tidak bisa mendengarkan apa-apa. Artinya di situ kehilangan rasa nikmatnya. Jadi masih berfungsi dengan baik, itulah nikmat. Alhamdulillah. Karena kalau indera perasa kita Allah angkat, Allah ambil, kita jadi nggak bisa ngerasain apa-apa. Bahkan disuruh bersyukur juga nggak bisa, karena syukur itu bab rasa. Paham ya sampai di sini? Nah, bersyukur itu merasakan apa yang terjadi sekarang. Nggak usah lompat-lompat. Itulah sebenar-benarnya bersyukur. Nah, ada poin keberlimpahannya di sini. Ternyata di beberapa buku juga dijelaskan, kemiripan menarik kemiripan. Kemudian berapa kualitas atau bagaimana kualitas kita dalam bersyukur, maka segitu pula yang akan kita dapat. Jadi kalau kualitas syukur kita misal 0% sampai 100%, terus kualitas syukur kita berada di 50% misalkan gitu ya, maka kita akan menarik apapun yang kualitasnya juga 50%. Makanya ada keterangan mengatakan bahwa semakin kuat perasaan syukurmu, maka semakin besar keberlimpahan datang dalam kehidupanmu. Dulu pernah ada yang bertanya bahwa apa sih sebenarnya esensi ilmu itu? Esensi ilmu itu ya jujur saya bilang cuma syukur saja. Dan kalau misalkan Anda minta satu hal yang membuat hidup saya menjadi sengsara, hidup Anda menjadi penuh dengan kesulitan, ya juga satu,
Tidak bersyukur dengan kata lain, penolakan. Tidak harus Anda percaya apa yang saya sampaikan. Tapi cek dalam hidup Anda, benarkah apa yang saya sampaikan. Kalau benar, berarti Anda perlu untuk mengikuti video ini sampai selesai. Nah, poin penting dalam bersyukur itu, jadi merasakan apa yang terjadi sekarang. Udah, selesai sampai di situ. Anda lagi makan, rasakan makanannya. Nggak usah merasakan masalah, rasakan makanannya. Anda lagi minum, rasakan minumannya. Anda lagi mandi, rasakan air mandinya. Anda lagi olahraga pagi, rasakan nikmat dari olahraga pagi tersebut. Anda misalkan sedang berjemur pagi hari, supaya badan lebih enak gitu misalkan. Ya udah, rasakan saja hangatnya matahari. Present now. Orang yang bisa mengajak dirinya sendiri berada di kondisi sekarang, hidupnya pasti berbahagia, gitu ya. Boleh saya akan ajak Anda untuk sedikit relax, sedikit santai, sedikit menenangkan diri. Silakan tutup mata Anda, dengarkan saya baik-baik. Tugas Anda hanya mendengarkan dan merasakan. Terlalu banyak anugerah dari Allah untuk kita abaikan. Bahkan jika seandainya lautan ini dijadikan tintanya dan pepohonan di semesta ini Allah jadikan penanya, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan kebesaran dari Allah atau nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada manusia. Relax, tenang sejenak, duduk, badan ditegapkan, nafas dikendalikan dengan baik. Saya minta Anda perhatikan nafas Anda baik-baik. Amati nafas Anda, nafas masuk, nafas keluar. Bagus. Ambil nafas. Lalu buang pelan-pelan. Amati nafasnya. Rasakan nafasnya. Ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk nafas ini ya Allah. Kemudian perhatikan dan rasakan baik-baik nikmat pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Oke, bagus. Lalu ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah untuk semua panca indera yang aktif berfungsi dengan baik. Sekarang nikmati apapun yang hadir di pikiranmu dan terjadi saat ini. Anda sedang mendengarkan suara saya yang membuat Anda lebih tenang, kemudian mengajak Anda untuk lebih rileks, lebih nyaman, lebih santai. Ucapkan lagi, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk terapi saat ini ya Allah. Lalu semisal tadi pagi hari, Anda, seingat Anda mungkin sarapan, coba hadirkan rasa nyaman dari sarapan tersebut. Lalu ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang hadirkan lagi, barangkali tadi siang, pagi, atau sore Anda sempat berbincang-bincang dengan orang-orang tersayang. Ingat kembali itu, rasakan, lalu ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Allah kesempatan berbincang-bincang dengan orang-orang tersayang. Ambil nafas panjang, lalu buang pelan-pelan. Buka mata Anda sekarang. Saya yakin Anda paham apa yang dimaksud dari materi di video kali ini. Tinggal bagaimana Anda meluaskan terapinya. Sebenarnya tidak harus dalam kondisi terapi. Setiap kali Anda merasakan apapun itu, terima. Dan ucapkan terima kasih. Anda bisa buktikan, 1 bulan saja, Anda akan merasakan dahsyatnya dari bersyukur dengan cara seperti yang saya sampaikan. Karena ini rumusan dari kalimat Allah, yaitu la in syakartum la azidannakum. Semoga bermanfaat teman-teman. Al-Fakir di sini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.